Renungan tentang kasih ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya seorang sahabatnya, siapakah orang yang paling utama yang aku berbuat baik kepadanya? Maka beliau mengatakan, ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian bapakmu. Perasaan seorang ibu sangatlah sensitif dan berharga. Bahkan, seorang sahabat pernah diperintahkan untuk membuat ibunya tertawa karena ia menangis karena sang anak hendak hijrah. Abdullah bin Amru suatu hari datang menemui Rasulullah SAW. Ia berkata, "Duhai Rasulullah, aku sangat ingin berhijrah bersamamu. Namun tadi aku meninggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Apa yang harus kulakukan?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pulanglah, buatlah mereka tertawa, sebagaimana engkau telah membuatnya menangis." Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Sahihnya. Allahu Akbar. Bahkan ada ayat yang turun dari langit ketujuh berisi perintah dari Allah yang Maha Kasih agar berbuat baik dan mendoakan orang tua kita. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya selama 3 tahun. Apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Al-Ahqaf ayat 15. Aduhai kiranya seorang anak yang telah dewasa dan menikah, ternyata ibu bercampur bahagia dan juga sangat sedih karena dia khawatir sang anak melupakan dirinya karena sudah bertaut hatinya dengan sang istri atau suaminya. Itulah sebabnya kenapa banyak para ibu yang sedikit suka ikut campur urusan keluarga sang anak. Sejatinya mereka mengharap perhatian dari sang anak yang mulai berlaku durhaka pada sang ibu dengan melupakan hak-hak. Setelah menikah, ia berkunjung ke ibunya 3 kali sehari. Kemudian seminggu sekali. Kemudian sebulan sekali. Kemudian setahun sekali. Kemudian hanya menelpon saja. Kemudian tidak sama sekali. Kenapa? Karena sang ibu telah tiada. Berhari-hari, berbulan-bulan menunggu kunjungan sang anak yang jauh di sana. Bertaut beban di hati bercampur rindu yang tak tersampaikan hingga berpengaruh pada kesehatan yang malang. Akhirnya sang anak pun menangis sejadi-jadinya. Ia menjadi anak kecil kembali yang kehilangan sang ibu tersayang. Disebutkan bahwa seorang pria tak akan dewasa hingga sang ibu tiada. Dia mungkin benar. Betapa banyak para ibu meninggalkan dunia, sedangkan sang anak tidak ikut di sisinya pada perjumpaan paling terakhir dengan ibu di dunia. Padahal sang ibulah satu-satunya orang yang paling pertama terharu, bahagia terhadap Anda ketika Anda lahir di dunia ini. Ketika sang bunda wafat, Anda akan teringat masa-masa kecil manis bersama bunda. Aroma masakannya, dapurnya, bajunya, bahkan hingga sendalnya. Tapi
semua itu telah sia-sia. Sang bunda tidak akan kembali selama-lamanya. Namun, itu semua belum terjadi. Bundamu masih ada di sana. Beliau masih berharap suaramu, kehadiranmu, dan anak-anakmu agar bermain di rumahnya. Sempatkanlah waktu dan sering-seringlah. Buatlah ia tertawa sebagaimana engkau membuatnya menangis. Karena contoh yang baik untukmu terhadap ibumu akan dicontoh pula oleh anak-anakmu ketika engkau telah tua dan mereka telah menikah.